Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Angie dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kontrol diri atau self-control. Kita akan membahas mengenai 5 hal terkait dengan kontrol diri. Dimulai dari pendapat Skinner mengenai kontrol diri, diikuti dengan kontrol diri sebagai isu temporal, paradigma penundaan kepuasan dari Michel, model kontrol diri dari Ainsley Russell, dan model efek kecil tapi kumulatif atau small but cumulative effect model. Sekarang coba bayangkan seorang perokok yang berniat berhenti merokok tetapi tidak dapat melakukannya lebih dari 1 hari. Kemudian ada seseorang yang berniat berlari pagi setiap hari untuk kesehatannya, namun lebih memilih untuk tidur di kasur. Lalu ada seorang pelajar yang berniat belajar setiap malam, tetapi tidak berhasil melakukannya karena lebih memilih untuk menonton televisi. Mengapa bisa demikian? Apa penyebabnya? Ya, jawabannya adalah kurangnya kontrol diri dari individu-individu tersebut. Menurut Skinner, kontrol diri atau manajemen diri merupakan suatu isu yang melibatkan hasil yang bertentangan. Sebagai contoh, bagi seorang pecandu alkohol, jika ia meminum alkohol, rasa percaya dirinya akan meningkat dan ia akan merasa lebih rileks. Di sisi lain, jika ia tidak meminum alkohol, ia akan mengalami hangover. Menurut Skinner, untuk mengatasi konflik ini terdapat 2 jenis respon yang terlibat, yakni respon pengontrolan yang berfungsi untuk mengubah frekuensi dari respon yang terkontrol. Sebagai contoh, kita makan dahulu di rumah sebelum pergi berbelanja bahan makanan. Makan di rumah merupakan respon pengontrolan untuk mengurangi keinginan atau nafsu untuk membeli terlalu banyak macam makanan. Membeli terlalu banyak macam makanan merupakan tingkah laku yang ingin dikontrol. Kemudian terdapat bermacam-macam respon pengontrolan. Yang pertama adalah pembatasan fisik. Sebagai contoh, kita tidak membawa dompet saat jalan-jalan ke mall untuk menghindari berbelanja yang tidak perlu. Yang kedua adalah penghilangan dan pemuasan. Sebagai contoh, kita tidak makan siang supaya bisa menikmati makan malam. Yang ketiga adalah melakukan hal yang lain. Sebagai contoh, kita berhenti merokok dengan memakan permen karet. Yang keempat adalah memberi hadiah dan menghukum diri sendiri, atau self-reinforcement dan self-punishment. Sebagai contoh, kita memberi reinforcement pada diri kita sendiri bila kita berhasil menahan diri untuk tidak merokok selama 2 hari, atau menghukum diri kita sendiri bila kita menghabiskan lebih dari 2 batang rokok dalam sehari. Masalah pada kontrol diri tidak hanya melibatkan konflik dalam memilih hasil yang diinginkan, melainkan juga konflik dalam memilih konsekuensi yang bersifat segera atau ditunda. Berdasarkan perspektif temporal, kurangnya kontrol diri muncul dari kenyataan bahwa perilaku kita lebih banyak dipengaruhi oleh konsekuensi yang bersifat segera. Karena konsekuensi yang bersifat segera pada umumnya lebih menarik dan kuat. Sebagai contoh, kita lebih mudah tergoda untuk memakan es krim dan cemilan yang memberikan kebahagiaan langsung, dibandingkan menahan diri untuk tidak makan demi menjadi kurus di kemudian hari. Michel telah melakukan eksperimen dengan seorang anak, di mana anak diminta untuk masuk ke ruangan yang berisi 2 item, yakni pretzel dan marshmallow, yang salah satunya pasti disukai oleh anak. Anak kemudian diberitahu bahwa ia akan memperoleh item yang ia sukai dengan cara menunggu eksperimenter kembali ke ruangan. Namun, anak itu juga dapat meminta item dengan cara membunyikan sinyal untuk memanggil eksperimenter. Tetapi ia hanya akan memperoleh item yang lebih kecil dan kurang disukai. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah, strategi apa yang akan digunakan oleh anak untuk menunggu periode delay dan memperoleh hadiah yang lebih besar? Strategi yang digunakan oleh anak adalah menghindar dengan cara tidak memperhatikan reward yang akan diberikan
dan melakukan hal yang lain, seperti bernyanyi dan berbicara. Kemudian diberikan penelitian follow-up atau lanjutan 17 tahun kemudian. Dan hasilnya adalah anak yang pada penelitian awal dapat menemukan strategi untuk menunggu hadiah yang diinginkan, akan lebih kompeten secara kognitif dan sosial. Menurut model kontrol diri dari Ashley Racklin, antara reward yang kecil dan cepat dengan reward yang besar di kemudian dapat berubah seiring berjalannya waktu. Sebagai contoh, di pagi hari kita berniat ingin belajar seharian. Tetapi ternyata waktu kita lebih banyak dihabiskan untuk mengobrol dengan teman. Di sini kita mengalami perubahan preferensi sejalan dengan waktu, di mana reward yang kecil dan cepat menjadi lebih berharga. Banyak situasi di mana kontrol diri tidak dapat diselesaikan dengan satu pemilihan yang sederhana, melainkan membutuhkan serangkaian pilihan yang terus berlanjut, di mana setiap pilihan hanya memiliki efek yang kecil. Sebagai contoh, ketika kita ingin diet, muncul pilihan antara makan burger atau salad untuk makan siang. Burger memiliki dampak jangka panjang menjadi gemuk, sedangkan salad memiliki dampak jangka panjang menjadi langsing. Kalau kita memilih burger, toh hanya satu kali dan tidak akan berdampak pada diet. Sedangkan dampak dari makan salad menjadi langsing baru berhasil apabila dijalani terus-menerus. Dampak dari salah satu tingkah laku memakan burger ataupun salad tidaklah besar, tetapi akan kumulatif untuk memberikan efek yang besar di masa yang akan datang. Sekian materi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian menyukai materi yang saya sampaikan, atau cara mengajar saya, atau ingin mempelajari materi lainnya, terutama di bidang psikologi, silakan follow saya di link berikut ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya, dan terima kasih atas perhatiannya.